Halo, apa kabar teman-teman? Sore ini saya akan melanjutkan diskusi ya. Ini juga masih terkait dengan pertanyaan dari Ibu Hajah. Siapa lupa ya? Maaf ya, Ibu Hajah siapa itu? Pertanyaan gini, bagaimana caranya membuka depot air minum? Nah ini ya. Oke, jadi biar saya jawab di sini sehingga teman-teman yang lain juga yang menginginkan untuk mencoba membuka depot air minum biar bisa mempunyai pemahaman yang sama. Jadi gini ya, teman-teman ya. Pertama yang harus kita siapkan ketika kita akan membuat depot air minum itu yaitu tempat ya. Tempat yang ideal ya. Tempat yang ideal untuk membuat depot air minum itu sekurang-kurangnya 4x4 lah ya. Ini saya rasa 4x4 ini ruangan yang sudah cukup bisa kita pakai untuk bisnis air minum dengan menggunakan depot ini. Ya, ya tentu saja memang depot itu kan banyak macamnya. Kalau teman-teman menginginkan untuk mendirikan depot dengan mesin RO, ya, artinya memang perlu ada tambahan ruangan di belakang depot itu untuk stok air jadi. Ya, karena air RO mesti harus ada diproses dulu, kemudian di stok di dalam tangki air yang jadi yang siap dimasukkan dalam galon. Ini perlu tempat ya ruangan yang lebih lebar lagi. Terus yang berikutnya, apakah air baku kita itu berasal dari air baku yang disuplai dari supplier pihak luar? Kalau iya, berarti juga harus tambah ruangan yang nantinya akan dipakai untuk stok air mentah. Biasanya volume yang biasa dipakai untuk stok air mentah itu cukup besar ya, bisa 5.000 ke atas, 5.000 liter ke atas ya. Jadi memang perlu ruangan yang besar. Tapi kalau teman-teman menginginkan untuk membuat depot dengan hasil produksi air mineral atau air yang ultrafiltrasi, saya rasa kurang dari 4x4 bisa dipakai. Artinya bisa dimulai ya, karena air jadi, air proses itu tidak perlu di stok di dalam tangki ya. Yang perlu di stok air mentahnya, air bakunya ya. Itu saja kalau teman-teman itu air bakunya berasal dari supplier. Tapi kalau air bakunya itu berasal dari sumur sendiri, ya itu nyaris tidak perlu harus ada stok air ya, air baku maksudnya. Jadi nggak perlu harus ada tangki yang besar. Jadi pertama yang harus disiapin ya, ruangan yang cukup 4x4 itu ideal untuk proses ya. Ini untuk RO juga sudah cukup menggunakan ruangan itu. Tapi untuk yang mineral ataupun yang ultrafiltrasi mungkin bisa lebih sempit lagi, tidak masalah. Bahkan untuk yang ultrafiltrasi atau air mineral itu bisa didampingkan dengan warung atau toko ya. Biasanya kita punya toko gitu, terus di pojokan itu ada depotnya, boleh. Itu boleh. Karena prinsipnya hanya butuh ruangan untuk mengisi galon ya. Jadi instalasinya bisa ditaruh di bagian luar. Itu enggak masalah. Ya. Pertama itu ada tempat. Terus kemudian ya tentu saja kita harus mencari orang atau agen pembuat depot ya. Agen pembuat depot itu banyak, teman-teman bisa cari ya di daerah masing-masing, yang tentu saja yang cari yang sudah berpengalaman. Jangan sampai kita mendapatkan agen pembuat depot yang belum banyak pengalaman
sehingga nanti biasanya banyak masalah di kemudian hari, ya. Apakah setelah depot itu dibangun itu ada pembimbingan sampai bisa pembimbingan tuh maksudnya pembinaan ya, pembinaan atau pendampingan, lebih tepat pendampingan ke kita sebagai calon yang mengoperasikan depot itu, setidaknya bisa memperbaiki komponen-komponen yang memang seringkali terjadi masalah. Itu juga kita perlu tanyakan ya, kalau misalnya ada pendampingan seperti itu jauh lebih bagus, karena jangan sampai kita mendirikan depot kita nggak bisa servis, nggak bisa perbaiki. Kalau misalnya ada kerusakan dikit-dikit, ya ujung-ujungnya ya kita banyak keluar uang untuk hanya servis ya. Nah ini yang dihindari. Jadi cari agen pembuat depot yang memang ya sudah berpengalaman ya, dan mereka pastikan mau berbagi ilmunya. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang disembut-sembutin sehingga ketika ada kerusakan harus panggil mereka. Itu yang dihindari. Ya. Jadi cari yang pembuat depot itu yang sudah punya pengalaman ya. Tanyakan spesifikasinya. Nah, spesifikasinya apa saja yang nantinya bakal didapatkan ke kita ya, karena yang namanya depot itu kelihatannya sama, pengisiannya berapa gitu ya, terus ada tempat bilasnya berapa, lebar etalase berapa, itu kelihatannya sama, tapi sebetulnya isi di dalamnya itu yang bervariasi ya. Itu teman-teman harus pahami juga, harus pastikan kejelasannya ke pembuat depot ya, sehingga jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari ya. Sambil contoh gini, media karbon saja itu ada yang harganya satu sak ya, satu sak itu ada yang harganya 100 sampai 300 ribu, tapi juga ada yang satu sak itu sampai hampir 2 juta. Nah itu yang mana yang mau dikasihkan ke kita, itu kan juga harus jelas ya. Jadi tanyakan ke pihak pembuat depot ya, spesifikasinya seperti apa, terus kira-kira harga yang ditawarkan itu masuk akal atau tidak ya. Jangan sampai kita bagi yang belum tahu tentang depot ya semau-maunya mereka membuat harga, terus kemudian kita juga karena nggak ketidaktahuan itu ya saja, itu ya jangan sampai ya, karena ya kembali lagi kita itu mau berbisnis ya, bisnis itu harus dihitung untung ruginya dan kembali modalnya itu kapan itu ya. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya perlu diskusi terkait dengan persiapan membuat depot ya, boleh japri ke saya ya, WA boleh, telepon boleh, silahkan nanti akan saya bantu, karena saya dulu juga dibantu orang, jadi nggak ada salahnya kalau sekarang saya membantu teman-teman yang baru mulai ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, silahkan japri saja ya. Oke teman-teman ya, sore ini sharing kita hanya itu aja, nggak bisa banyak-banyak karena ini udah bentar lagi maghrib juga. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini sehingga harapannya Liku-Liku jadi berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Makasih, selamat sore, selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan.